Baik, acara kita mulai, nggih. Assalamualaikum Ustaz Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sami sehat Ustaz Didik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan Ustaz Didik juga sudah rawuh di tengah-tengah kita. Baik, ini tepat persis jam 7 kita mulai, kita nggih. Iya, monggo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, marilah panjatkan kita puji syukur kepada Allah yang hingga kesempatan hari ini Allah masih membersamai kita dalam kajian majelis ilmu. Mudah-mudahan pagi yang berkah ini semakin menambah semangat kita. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustadz Didik yang insya Allah akan membersamai kita bersama. Dan selawat dan salam senantiasa tercurah pada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad yang insya Allah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Didik. Beliau adalah rohaniawan dari RSUD Sudirman dan insya Allah akan membersamai kita di kajian rutin di minggu ketiga di setiap bulannya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan mudah-mudahan majelis ilmu ini terus berjalan seperti halnya yang kita harapkan. Baik, kita akan mulai kajian kita dengan bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah oleh Ustadz Didik kajian kitab Zadul Ma'ad oleh beliau Ustadz Didik. Pada beliau dipersilakan semua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala safata ibadihi bila ta'ifit takhsis tulan wa amtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan wa naz'al ghillan min sudurihim fadhallu fid dunya asdiqa'a wa akhdanan wa fil akhirati rufaqa'a wa khillanan. Salatu wassalamu ala nabiyil karim habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, Bapak Ibu jamaah kajian rutin Yayasan Ibnu Abbas yang saya hormati, utamanya Bapak Ustadz Fatah beserta Ibu Mas Arif, Mas Selamat, Bu Selamat, dan yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Rahimakumullah, radhi'ankum, mabarakalakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, ridho, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Zadul Ma'ad. Nah, saya materi runtutan yang tak sampaikan ini ada mukhtasornya. Jadi Zadul Ma'ad ini sampai 4 jilid, yang versi digital bisa 7 jilid. Nanti kalau disampaikan kitab aslinya nanti lama, makanya mukhtasornya, ringkasannya ada. Kita lanjutkan masih dalam seputar apa itu Syama'ilun Nabi, pribadi Nabi. Ada beberapa bab pasal yang saya lewati. Ini langsung saja kita masuk ke faslun fi malabisihi sallallahu alaihi wasallam. Satu pasal terkait dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa pakaian yang pakai Nabi, kita juga perlu tahu karena bilangan tulisan. Yang pertama di dalam Zadul Ma'ad bilangan berapa? Kanat selahu imamah tusamma as-sahab kasaha aliyan radhiyallahu anhu wa kana yalbasuha tahtaha al-qalan suwah. Pertama, pakaian yang dipakai oleh
Rasulullah SAW adalah imamah. Imamah itu serban. Jadi ada perbedaan antara imamah dengan qolanswah. Kalau qolanswah itu peci. Kalau kain tulis nama bilangan. Ya tulis nama bilangan 4009. Jadi imamah yang terkenal yang dipakai Nabi itu sering disebut dengan as-sahab. Nah, sahab mana secara bahasa ya mega, sahab. Apa itu mega yang ada di langit itu as-sahab. Ini karena baju Nabi itu sering dikasih nama. Dan nama imamahnya Nabi itu sering disebut dengan as-sahab. Ini pernah dipakaikan Nabi kepada Ali karamallahu wajah. Lah, cara memakai imamahnya Nabi itu kadang-kadang ditaruh qolanswah dulu. Jadi peci, kupluk kain itu loh. Setelah itu terus dililitkan imamah. Imamah itu kain. Kadang-kadang wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu al-qolanswah bi ghairi amamah. Kadang-kadang Nabi itu hanya memakai kupluk ya, tanpa adanya imamah. Nah, ini yang sering kita praktekkan. Kita hanya sering pakai kupluk tanpa memakai amamah. Ini juga pernah dipraktekkan oleh Nabi. Wa yalbasul amamah bi ghairi qolanswah. Kadang-kadang Nabi hanya memakai amamah, kain lilitan serban tanpa didasari dengan qolanswah. Di dalam Sahih Muslim ada satu hadis sahih di dalam Sahih Muslim. Wa kana idza tamma arkha imamatahu baina katifaihi. Kama rawa Muslim fi sahihi an Amr ibn Haris qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda'u qad arkha tarafaiha baina katifaihi. Jadi ada riwayat dari sahabat Amr bin Haris. Saya itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Dan pada saat itu Nabi memakai imamah sauda. Imamah sauda itu serban berwarna hitam. Yang sering kan serban berwarna putih. Jadi Nabi itu punya serban berwarna putih, punya serban berwarna hitam. Qad arkha tarafaiha baina katifaihi. Dua ujungnya itu dikelelerkan gitu di belakang di antara dua pundak. Nah, ini ada dua riwayat ya. Nabi itu cara memakai amamahnya kadang-kadang ujung serbannya itu disisakan di antara dua pundak, kadang-kadang tidak disisakan tapi diselipkan semuanya. Jadi terlihat utuh itu. Tapi kadang-kadang yang sering berdasarkan dalam Sahih Muslim ini ujungnya itu di antara dua pundak. Nah, ini. Maka dari sini kita paham bahwa pakaian Nabi yang pertama dikenakan itu imamah. Jadi tutup kepala. Dari sini kita bisa sedikit memahami ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menutup kepala. Bahkan halal wudhu, pada saat wudhu pun Nabi itu tidak melepas imamah. Kadang-kadang dilepas pada saat wudhu, kadang-kadang tidak. Bahkan di dalam Bulughul Maram itu disebut Nabi itu bahkan pada saat wudhu imamah tidak dilepas, tapi di belakangnya gini loh, sehingga yang tampak rambut diubun-ubun. Jadi pada saat ngusap kepala sampai Nabi itu ngusap rambut, imamnya tidak dilepas, terus diusap sampai belakang. Nah, sampai ulama itu dalam menyikapi hadis tentang cara Nabi mengusap rambut, sedangkan imamah tidak dilepas, ini sampai terjadi perbedaan pandangan. Kata Imam Syafi'i, ya ini bukti kalau ngusap rambut tidak harus, kalau ngusap kepala tidak harus semuanya. Karena versi fikih Syafi'i itu kan famsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala, itu tidak harus semuanya. Karena seandainya semuanya, mestinya imamnya dilepas. Tapi ternyata Nabi tidak, tetap dipakai. Nah, ini menunjukkan cukup sebagian, tidak harus semuanya. Lah, hadisnya sama, tapi cara memahaminya tidak sama. Imam Malik justru dengan hadis ini mengatakan, ini justru menjadi hujah. Kalau ngusap kepala harus semuanya. Karena kalau seandainya tidak harus semuanya, mestinya Nabi hanya cukup rambutnya saja. Karena imamah itu bukan termasuk kepala, dia hanya penutup kepala.
Nek cara Imam Malik ini menunjukkan bahwa mengusap kepala itu harus semuanya. Buktinya Nabi tidak berhenti di rambut, tetapi imamnya juga diusap sampai belakang. Jadi hadis yang sama, tapi cara pandang ulama berbeda. Ini susahnya memahami sunnah Nabi seperti itu. Tapi yang jelas, di dalam ibadah Nabi selalu menutup kepala. Makanya dalam Mausu'ah Fiqhiyah itu sampai ada tulisan ulama. La khilafa bainal fuqaha fi istihbab satr ra'si fi shalah. Lirrajul bi imamatin wa ma fi ma'naha li annahu sallallahu alaihi wasallam kana kadzalika yusalli. Tidak ada khilaf di antara para fuqaha tentang disunahkannya menutup kepala di saat sholat bagi laki-laki. Nah, perempuan wajib, kalau sampai dibuka batal. Bagi laki-laki itu sunnah. Entah dengan imamah atau wama fi maknaha, atau segala tutup kepala yang sama seperti imamah, sama-sama menutup kepala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali sholat pasti menutup kepala. Meskipun ya pada akhirnya ulama juga sepakat seandainya kasyifar ra'si, membuka kepala juga tidak ada masalah. Ini juga ijma, tetap sah sholatnya. Cuma yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu menutup kepala pada saat sholat. Terkait dengan imamah, ini ada satu hadis yang populer tapi kontroversi ini. Sebagian ulama ada yang menyebut hadis ini hadis palsu. Di antara mereka ada menyebut hadis ini dhaif sekali, dhaif jiddan. Tapi bahkan ada ulama yang menyatakan hadis ini sahih. Rok'atani, yani hadis ini ditulis oleh Imam Suyuti di dalam Al-Jami'us Shaghir. Rok'atani bi imamah khairun min sab'ina rok'atan bila amamah. 2 rakaat dengan memakai serban itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa imamah. Dari sahabat Jabir. Hadis ini menurut Ibnu Qayyim, penyusun kitab Zadul Ma'ad, ini minal maudhu'at, termasuk hadis palsu yang tidak usah diamalkan. Jadi memang benar Nabi itu sholatnya pakai imamah, tetapi bukan berarti hadis ini terus dipastikan benar, enggak, konteksnya lain. Jadi Nabi itu sholat dengan imamah, tutup kepala. Ketika kita bicara hadis, ya harus sesuai dengan kaidah hadis. Rok'atani bi imamah khairun min sab'ina rok'atan bila amamah. 2 rakaat dengan serban itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa serban. Dari sahabat Jabir. Hadis ini versinya Ibnu Qayyim palsu. Nah, menurut ulama yang lain itu dhaif sekali. Tapi ada pernyataan menarik dari Imam Al-Hakim. Imam Hakim ini sering berseberangan dengan Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim ini sering mendhaifkan memaudhu'kan hadis. Tapi Al-Hakim itu sering menetapkan hadis yang tidak hanya didhaifkan oleh Ibnu Qayyim, tapi bahkan dimaudhu'kan. Ini ulama ini macam-macam. Al-Hakim. Nah, makanya kalau kita ini melihat sebagian saudara kita pakai imamah, ini bagus karena apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi seandainya ada yang cukup dengan kolan suah, tutup kepala, entah itu peci atau kupluk atau yang lain, juga bagus. Jadi ini pendapat di kalangan ulama terkait hadis ini. Sekarang ya baju yang kedua yang dipakai oleh Nabi adalah qamis. Di dalam Zadul Ma'ad ditulis, wala bisa Rasulullah SAW al-qamisa wa kana ahabba thiyab ilaihi wa kana kamuhu ila rusdi. Baju yang paling disukai Nabi itu gamis. Baju yang sampai pergelangan tangan, kemudian bawah sampai mata kaki, itu bawah langsungan, ini gamis. Ini baju yang paling disukai. Cuma wakana kamu larus, cuma lengannya itu sampai pergelangan tangan. Jadi tidak baju lengan pendek, enggak. Nabi itu senangannya lengan panjang. Nah, ini lengan panjang. Ila rusgi. Ini gamis. Kemudian yang kedua, wala bisa Rasulullah SAW al-jubah. Kadang-kadang Nabi itu memakai jubah. Kemudian yang keempat, lapisa al-furuj wal quba. Nabi juga sering pakai baju luar. Baju luar ini ya macam-macam modelnya ya. Pokoknya ini baju yang statusnya itu untuk luaran gitu aja. Mimbabi adithar ya luar.
Kemudian yang kelima, jubah doyyatul kamaini yalbasuha fisafar. Nabi sesekali memakai jubah yang lengannya itu sempit. Jadi ada jubah yang lengannya itu sampai pergelangan tangan omber. Tapi ada jubah yang lengannya itu sempit. Karena keduanya, yang omber juga punya, yang sempit punya. Cuma yang sempit itu biasa dipakai di safar ketika sedang safar pergi. Kemudian yang keenam, Nabi itu labisa al-izar. Nabi itu memakai celana. Antara pusat sampai ke bawah ini izar. Izar ini mutlak bentuknya, bisa dimaknai dengan izar ini celana, bisa dimaknai izar ini dengan sarung, pokoknya bawah. Jadi Nabi itu pakaiannya ada dua jenis, bawahan, kemudian atasan. Tapi sesekali Nabi itu hanya memakai gamis. Nah, tapi gamisnya biasanya kan sekaligus ada izar. Kemudian yang ketujuh, Nabi itu punya rida. Rida itu selendang. Jadi yang kadang-kadang kita melihat ketika saat sholat ada bawa rida. Ini Nabi itu punya rida. Kadang-kadang dipakai, dikalungkan baina katifaihi, di antara dua punggungnya, pundaknya. Kadang-kadang disambar ke sebelah kanan. Yang sering Nabi sebelah kanan, tidak sebelah kiri. Meskipun ada sebagian ulama sufi itu yang ketika memakai serban rida tidak sebelah kanan. Nah, praktek Nabi sebelah kanan. Tapi ada yang sengaja di sebelah kiri. Nah, ini ketika saya runtut alasannya itu karena itu ingin menjaga hati, karena hati jare nenggone sebelah kiri. Tak dokok ki ben dadi seolah-olah hati itu harus dijaga. Iki tak tutupi rida jaga ben kusuk gitu. Itu alasan sebagian ulama sufi seperti itu. Tapi yang dipraktekkan Nabi itu sebelah kanan ridanya. Sesekali di kalung kayak gitu. Kemudian yang kedelapan, Nabi itu pakai hullah hamra. Hullah ini ya baju seperti apa itu? Izar warida. Hullah itu baju sepasang. Jadi ada bawahan sekaligus ada atasan. Jadi ada izarnya, ada ridanya. Kalau kita lihat jamaah haji kan pakai baju umroh ya, baju ihram. Jadi hullah itu seperti ihram. Jadi ada bawahan, kemudian ada atasan. Nah, kita lihat baju ihram kan bagian bawah dilempit ke atas ibu-ibu pakai jarit itu loh. Itu. Kemudian yang kedua itu lembar kedua dikalung ke belakang ini. Baru pada saat dia ini tawaf ada digeser bagian kiri atau kanan gitu. Tapi secara umum kalau ada izar bawahan sama ditaruh di pundak namanya hullah. Jadi ada bawahan, ada atas. Nabi punya seperti itu. Kemudian yang ke-9, Nabi itu pernah ishtaro sarawil. Nabi itu pernah membeli sirwal. Sirwal itu celana. Kata Ibnu Qayyim, Nabi beli ya mestinya dipakai. Nah, ini terus jadi Nabi itu apakah pakai sirwal itu sampai diteliti para ulama. Nabi kita melihat langsung jarang. Sebagian sahabat ada yang melihat, ada yang tidak karena ditutupi sedikit. Tapi yang jelas ada hadis sahih Nabi membeli celana. Jadi Nabi membeli celana itu sampai hadisnya di dalam Bukhari, bayangin nih. Jadi persoalan membeli celana, membeli bawahan itu sampai diriwayatkan dalam Bukhari. Makanya kita juga harus tahu ini. Kemudian yang 10, Nabi itu labisa al-khufain, memakai khuf. Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki. Terbuat dari biasanya dari daerah Arab kulit onta ya. Itu khuf. Kalau tidak sampai menutupi mata kaki bukan khuf. Jadi kriteria khuf itu nutupi kaki dua-duanya sampai di atas mata kaki. Itu khuf. Dan rapat, tidak ada lubangnya. Lah, di dalam fikih khufain, ketika ada orang wudhu, itu dia boleh pada saat basuh kaki tidak usah dilepas terus dibasuh, tidak usah. Cukup khufnya diusap atasnya, bukan bawahnya, atasnya. Tapi ada syarat-syarat tertentu masalah fikih khuf. Ini kapan-kapan nanti akan sampai bab itu.
Jadi lubusul khuffain. Yang jelas Nabi pernah praktek ini. Tidak sekedar ada fikihnya, tapi ya makanya kita itu sering ya bicara fikih khuf, muzah itu, tapi kita belum pernah praktek. Saya sendiri ya belum pernah praktek ini. Belum punya khuf, rata-rata sepatunya di bawah mata kaki. Kalau kita punya sepatu yang di atas mata kaki, dipakai untuk sholat bisa, ya berarti kita bisa praktek. Kemudian yang ke-11, Nabi itu bisa anak lah, Nabi punya sandal. Jadi sepatu berupa khuf punya, kemudian sandal. Sampai sandalnya Nabi itu punya nama. Sandal itu dikasih nama, namanya At-Tasumah. Tasumah itu nama sandal Nabi. Ini ada apa? Nama sandal Nabi. Nah, sandal Nabi itu enggak sembarangan ini. Di dalam Riyadhus Shalihin itu sampai ada satu bab khusus membahas sandal Nabi. Jadi sandalnya Nabi itu bagaimana sampai dibahas bentuk-bentuknya. Sampai di dalam Riyadhus Shalihin digambar sandal Nabi. Ini. Iya, nang teluk penyu. Dalam apa ya? Maaf, nggak ada suaranya. Nggak dengar. Bon, nggih. Dengar ya. Jadi persoalan sandal ini penting. Jadi pada saat Nabi Musa alaihissalam ini dipanggil Allah di Gunung Tursina, ya Musa, fakhla na'laik. Wahai Musa, lepaskan sandalmu. Lepaskan sandalmu. Quran loh ini, fakhla na'laik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Karena kamu ini sedang di bukit yang suci. Nah, ini. Terus timbul pertanyaan, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, itu kira-kira sandalnya dilepas apa enggak? Nah, nih. Sampai ulama itu dalam Ad-Dibaghi dibahas ini. Jadi di dalam proses perjalanan Isra Mi'raj Nabi, itu Nabi tidak pernah diperintah oleh Allah fakhla na'laik. Lepaskan sandalmu Muhammad. Itu berarti ada indikasi sandalnya Nabi itu ya ikut Isra Mi'raj ini sampai ke atas. Makanya persoalan sandalnya Nabi yang pernah dibawa Nabi sampai ke langit ini dibahas secara khusus di dalam Riyadhus Shalihin bab sandal Nabi. Yang jelas Nabi punya sandal. Yang jelas mereknya bukan Karfil lah ya. Tidak bermerek, tapi punya nama, namanya At-Tasumah. Kemudian yang ke-12, Nabi itu labisal khotam. Nabi itu mempunyai ali-ali khotam. Ali-ali. Ada riwayat Nabi itu pakai ali-ali itu di jari sebelah kanan apa kiri. Ini dua-duanya sahih. Kadang-kadang Nabi itu memakai di jari kanan. Kadang-kadang di jari kiri. Nah, versinya di dalam sarahnya Bulughul Maram yang dikuatkan itu sebelah kanan. Nah, kita kan sering pakai ali-ali atau cincin sebelah kiri. Nah, Nabi sebelah kanan. Tapi saatnya sebelah kiri juga tidak masalah karena Nabi itu juga diriwayatkan sebelah kiri. Jari Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad juga semuanya sahih. Riwayat yang mengatakan Nabi sebelah kanan atau kiri semuanya sahih. Nah, gitu. Makanya ya kalau kita pakai ali-ali niatnya senang terhadap apa yang disukai oleh Nabi, ini juga bagian dari ya sedikit banyak bukti cinta pada Nabi. Ya, ini bakul-bakul akeh seneng kayaknya ini. Kemudian yang ke-13, Nabi itu labisal bayudah. Nabi itu punya topi baja ya untuk perang. Namanya khawdah. Nah, sandalnya namanya At-Tasumah. Nah, baju itu topi baja namanya khawdah. Kemudian Nabi juga punya ad-dar'a itu baju besi. Tusamma az-zardiyah. Namanya dikasih nama zardiyah. Nah, topi ini namanya khawdah. Nah, baju besinya namanya zardiyah. Nah, ini. Ada satu riwayat menarik di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Wa fi Sahih Muslim an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat, "Hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat jubbatan toyalisata kisrawiyata." Toyalisatan kisrawiyatan. Laha labnatu dibajin.
Wa farjaha makfufani bidibaj wa qalat hadhihi kanat inda Aisyah hatta qubidat. Falamma qubidat qabattuha wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Hadisun sahih akhrajahu Muslim. Putrinya Abu Bakar yaitu Asma binti Abu Bakar ini pernah menyimpan jubahnya Nabi. Jadi ini adalah jubahnya Rasul. Kemudian dikeluarkan. Ternyata jubahnya itu bagus. Toyalis Kisrawiyah, baju kebesaran Kisra. Ada satu riwayat ini hadiah dari Raja Romawi pernah. Nabi pernah dapat hadiah jubah dari Raja Romawi dan model pakaian sana pernah. Laha labnatu tibaj, ada anyaman sutra. Wa farjaha makfufatan bitibaj. Kemudian pinggirannya itu dikasih pinggiran dengan sutra. Dibaj itu sutra halus. Sutra. Waqalat, timbul pertanyaan, lu katanya laki-laki pakai sutra enggak boleh. Begini, yang tidak boleh itu murni kain sutra atau kain biasa bukan sutra dicampur dengan sutra tapi sutranya ini lebih banyak. Tetapi kalau ada campuran sutranya, ternyata sutranya lebih sedikit, ini boleh. Nah, fikih sutra ini diambil dari hadis ini. Karena buktinya Nabi pernah mendapatkan jubah dari Raja Romawi, di situ ada labnatu tibaj, ada anyaman sutranya. Farjaha makfufan bitibaj, terus pinggirannya itu dikasih pinggiran sutra juga. Seandainya murni tidak boleh, mestinya Nabi tidak memakai. Tapi ternyata pengakuan Asma, Nabi pernah, ini milik Nabi dan pernah dipakai oleh Nabi. Berarti pakai kain yang ada campuran sutranya, asal sutranya ini tidak lebih banyak, boleh untuk laki-laki. Nah, ini, nah perempuan boleh. Kenapa laki-laki di dunia kok tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai sutra? Kata Imam Ghazali, iya karena sutra sama emas itu sifatnya lembut. Dan lembut itu dinisbatkan kepada perempuan. Jadi perempuan di dunia silahkan pakai emas, pakai sutra. Makanya ya kala-kala bapak numbas ke sing sutra-sutra kang ibune. Ojo kain wol bae lah. Ini kata Imam Ghazali, lah kelak di surga pakaian laki-laki pun ini sama dengan perempuan. Jadi pakaiannya itu sutra, kelak di surga. Nah, berhubung ini belum di surga, jangan dipakai dulu. Kemudian kata Asma, hadhihi kanat inda Aisyah. Dulu ini ketika Nabi wafat, jubah ini disimpan oleh Ibu Aisyah. Nah, setelah Ibu Aisyah wafat, tak ambil. Untuk apa? Kami itu setiap kali ada orang sakit, jubah milik Nabi, kemudian kami basuh. Jadi baju jubah Kanjeng Nabi itu diguyur sama air. Air bekas guyuran jubahnya Nabi itu diminum oleh orang yang sakit. Itu terus sembuh. Hadis sahih di dalam Sahih Muslim. Makanya lewat hadis ini terus ulama itu mengambil faedah diperbolehnya tabarruk. Mengambil berkah, mengambil kebaikan, hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Makanya bagaimana bertabaruk dengan pakaian Nabi, termasuk anggota tubuh Nabi yang kan rambutnya ada Nabi, termasuk jubah. Ini kata ulama itu sepakat kalau tabaruk itu dinisbatkan pada Rasulullah SAW boleh. Tetapi ulama tidak sepakat ketika selain Nabi. Makanya ketika Asma binti Abu Bakar, setiap ada orang sakit, kemudian jubahnya Nabi diguyur sama air, bekas guyurannya itu diminumkan orang yang sakit untuk alasan istisqa, ditabaruk. Wonten niku ulama mboten saged bantah. Karena pelakunya itu sahabat, kemudian hadisnya sahih, dan hadis riwayat Muslim tidak ada masalah. Ulama tidak ada yang mempermasalahkan. Jadi hadisnya tidak ada yang mempermasalahkan. Cuma ketika ini disamakan dengan selain Nabi, lah ini baru terjadi perbedaan pandangan yang sangat tajam. Saya tidak ingin bahas itu, tapi yang jelas hadis ini muncul di dalam Sahih Muslim dan dihubungkan dengan itu. Setiap kali Imam Muslim bahas hadis ini, pasti di situ disebut persoalan baju Nabi, pakaian Nabi, juga ada persoalan tabaruk dengan
apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bon. Kemudian di dalam Zadul Ma'ad juga disebut kana ahabbus siyab ilaihi al-qamis wal hibarah. Dari sekian baju yang paling disukai Nabi itu gamis. Kemudian ada hibarah. Hibarah itu bawahan dan atasan. Wa ya darbun minal burud fihi humrah. Jadi hibarah niku baju yang ada anyamannya, itu ada lurik-luriknya, dan luriknya itu ada merahnya. Makanya Nabi itu punya jubah putih, punya jubah hitam, punya jubah hijau, dan jubah yang lurik-lurik merah itu ada. Kemudian wakana habbul alwan ilaihi albayad wa qala ya min khairi thiyabikum falbisuha wa kaffinu fiha mautakum rawahu Abu Dawud. Dari sekian warna yang paling disukai Nabi itu warna putih. Nah ini ya min khairi thiyabikum, ini dari sekian baju yang paling disukai Nabi, yang paling baju yang terbaik yang kalian pakai itu yang berwarna putih, kata Nabi. Falbasuha, maka sering-seringlah pakai. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang mati kalian dengan apa itu yang berwarna putih. Jadi meskipun napa niki di dalam fikih jenazah itu seandainya kafan berwarna batik juga tidak masalah. Iki wong Kebumen asli tukang batik, kafane batik asli Kebumen misalkan, ya tidak ada masalah. Cuma yang dianjurkan Nabi tetap putih. Wa kaffinu fiha mautakum. Ini. Dah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di antara akhlak Nabi berpakaian. Karena idza stajadda sauban samahu bismihi. Nabi itu setiap kali punya baju baru itu selalu dikasih nama. Ya, terserah. Kalau ternyata tidak punya nama khusus ya baju wahai sandalku gitu. Jadi sangat menyayangi barang-barang. Nabi berdoa setiap kali memakai baju itu. Allahumma anta kasautani hadzal qamisa awir rida al amama al-khairu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ini doa memakai pakaian. Allahumma ya Allah, anta kasautani, telah memberikan pakaian kepadaku hadzal qamisa, gamis ini, awir rida atau rida ini, selendang ini, awil imamata atau serban ini. As'aluka khairahu, aku mohon kepadamu khairahu, kebaikan dari pakaian ini. Wa khairu ma suni'alahu, dan kebaikan yang tercipta dari pakaian ini. Wa a'udzubika, dan aku meminta perlindungan bika kepada engkau min syarri, dari keburukan pakaian ini. Wa syarri ma suni'alahu, dan dari keburukan apa-apa yang terbuat dari pakaian ini. Rawahu Abu Dawud. Ini doa memakai baju baru. Doa memakai baju baru. Tapi seandainya setiap kali pakai baju, doa ini juga bagus. Dan ini, jadi walhasil, ya, ini masih panjang, nanti dibaca semuanya nanti nggak rampung ya. Jadi secara umum Nabi itu dalam berpakaian itu santai. Jadi baju-baju yang biasa dipakai kaumnya ini Nabi mengikuti. Jadi di kaumnya ada amamah, Nabi kersa ngagem. Di kaumnya ada kolan suah, kupluk, Nabi kersa ngagem. Jadi walhasil Nabi itu, kata Ibnu Qayyim, Nabi itu di dalam Zadul Ma'ad ditulis kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam fil libas mimma yassarahullah bi baladihi, kata Ibnu Qayyim. Jadi termasuk petunjuk Nabi dalam berpakaian, Nabi itu selalu memakai pakaian yang dimudahkan Allah untuknya. Jadi adanya jubah-jubah, adanya gamis-gamis bi baladihi, yang dimudahkan di daerahnya. Bahkan di dalam Asy-Syifa bi ta'rifi fil Mustafa, tulisannya Qadiyat, itu di antara adab Nabi berpakaian itu yalbasu bilibasi qaumihi. Nabi itu berpakaian seperti kaumnya. Sampai Ibnu Qayyim menulis di dalam Zadul Ma'ad juga, ketika ada orang datang mengunjungi Nabi dan Nabi di tengah-tengah sahabat, sampai Nabi itu tidak begitu diketahui yang Nabi yang mana kalau jarak jauh. Karena pakaiannya sangat sama dengan yang lain, tidak bedani gitu. Gitu. Tapi bukan berarti ketika terus ada yang pakai imamah di tengah-tengah yang tidak, terus tidak betul gitu. Ini tergantung. Nah, yang penting kita jangan sampai memakai libas syuhrah.
Libasus syuhrah. Libasus syuhrah itu memakai baju yang bedani, tapi niat di dalam hati kostumnya itu untuk syuhrah, untuk dia ini agar lebih populer. Entah itu karena dia orang kaya, dia pakai baju yang mahal biar kelihatan kayanya. Kalau dia ini seorang yang alim, biar kelihatan solihnya. Ketika dia ini pejabat, biar kelihatan dia ini pejabatnya. Namanya libasus syuhrah, tidak boleh. Jadi ada hadis dalam Sunan Abi Dawud, man labisa thawba syuhratin albasahullah yaumil qiyamah thawba madillatin tsumma talahaba fihi nar. Rawahu Abu Dawud. Siapa yang sengaja memakai thawb syuhrah, pakaian popularitas ya, biar terkenal, maka kelak di akhirat, di hari kiamat, Allah akan memberikan pakaian dia thawba madillah, baju kehinaan. Sumatallahaba finar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Lagu surah itu rukunnya ada dua. Satu pakaian itu bedani itu apa ya? Syabul ali wasyabul munkhafid. Syabul ali ini pakaian yang menunjukkan derajat yang tinggi. Misalkan kalau dia orang kaya menunjukkan dia orang kaya mewah. Kemudian kalau dia ini orang solih menunjukkan kesolehannya. Kalau dia ini orang sufi menunjukkan dia ini seperti orang Hindu. Ini al-ali dan munkhafid. Yang kedua, motivasinya itu agar kelihatan orang kaya biar kelihatan kayanya, orang alim biar kelihatan alimnya, orang solih biar kelihatan solihnya. Itu namanya libasus syuhrah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi seandainya tidak ada niat seperti itu ya tidak apa-apa. Kita lihat ada ulama Saudi pakai baju kebesaran ulama Saudi, ya tidak apa-apa. Kemudian ulama Al-Azhar pakai baju kebesaran Al-Azhar, ulama India dan seterusnya. Nah Indonesia kan kupluk karo baju koko gitu, karo sarung cap gajah duduk lah itu. Jadi ini baju-baju di daerah setempat. Ini tidak apa-apa, tapi selama tidak ada niatan syukur tadi. Ini ada satu pernyataan Ibnu Battal, ini masih seputar baju, jadi komentar ulama tak sampaikan saja. Ibnu Battal itu pernah mensarai Bukhari. Dia mengatakan di dalam sarah Bukhari, alladzi yanbaghi lirajul ayyatazayya fi kulli zamanin bi zayyi ahlihi ma lam yakun ithman li'anna mukhalafatan nas fi zayyihim darbun minasyuhrah, kata Ibnu Battal. Yang layak, yang bagus bagi seorang lelaki itu dia ini berpakaian ya, berpakaian bermode, berpakaian fi kulli zamanin bizi alihi, dengan pakaian yang biasa digunakan oleh kaumnya selama tidak dosa. Misalkan ibu-ibu kaumnya, yuk nganu Pak, di daerah saya pakai jarit kemudian kebaya yang kelek keton misalkan, ya kan ada yang kainnya itu tidak rapat, itu berarti isman, di situ berarti ada dosa. Jadi sekali lagi malam yakun isman. Jadi selainnya pakai baju yang biasa dipakai masyarakat situ, tapi malam yakun isman, selama tidak dilarang. Karena mukhalafatan nas tidak sesuai itu berpotensi ada unsur syuhrah. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi, syuhrah itu kalau memang di hatinya ada niatan tadi menonjolkan, biar kelihatan ini, biar kelihatan ini. Nah ini yang tidak. Dan ini soal adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian. Jadi yang penting jangan sampai kita ini berpakaian sehingga menampakkan derajat kita, kesolihan kita, ini tidak boleh. Tetap biasa saja. Pun. Kemudian yang kedua, hadyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ta'am. Sekarang kita akan bahas masalah petunjuk Nabi dalam persoalan makanan. Di dalam Zadul Ma'ad ditulis begini. Wa kadzalika kana hadyu Sallallahu Alaihi Wasallam fi ta'am la yaruddu maujudan. Pertama, petunjuk Nabi itu dalam persoalan daharan makanan. Pertama, la yaruddu maujudan, tidak pernah menolak yang ada. Jadi misalkan masak apa Bu? Tempe, ya sudah tempe. Orang kok waduh aku kepengen tahu misalkan. Enggak, la yaruddu maujudan, apa yang ada tidak ditolak.
Yang kedua, wala yatakallafu mafkudan. Nabi tidak bertakaluf mencari-cari mafkudan yang tidak ada. Di oraja apa? Delalah di warung itu enggak ada pindang, ora usum pindang lah kok loro pindang antek dilubek-ubek tegone pasar-pasar. Ngoten niku tidak sesuai dengan hadis Nabi. La yatakallafu mafkudan. Yang tidak ada sudah, enggak usah dicari-cari. Kejaba nek nembe nyidam, ini beda lagi. Dan beda lagi kan, ada udzur ya, ada udzur. Karena kasih sayang suami pada istri juga perlu ada pertimbangan. Tapi secara umum la yatakallafu mafkudan. Kemudian yang ketiga, fama qaruba ilaihi syai'un minat thayyibat illa akalahu. Jadi apa yang ada di dekat Nabi, kemudian disuka Nabi, pasti Nabi dahar. Nabi niku figur yang nyenengke. Wis pokoke diparingi napa-napa niku wis pokoke rasane niku spesial gitu loh. Pernah ada satu kisah Nabi itu di tengah sahabat kedatangan petani anggur. Petani anggur bilang, "Ya Rasulullah, saya ini sejak awal sampai akhir mulai nanam, merawat, ini saya. Ini anggurnya, monggo diicipi." Nabi itu satu mangkok dihabiskan. Sahabat batin, biasanya Nabi nek dahar niku bagi-bagi iki sak mangkok ditekke gitu ya. Tapi setelah orang itu pergi, petaninya pergi, Nabi terus cerita, "Kamu batin ya? Kenapa tidak tak kasih?" "Iya ya Rasulullah." "Iya, karena rasanya tidak manis tapi rasanya sepet kecut." "Lah, kenapa habis satu mangkok?" "Iya, kan tidak mungkin saya menampakkan kalau itu rasanya tidak nyaman. Makanya tak makan dalam rangka idkhalus surur, bungah geseng aweh." Nah, gitu. Seandainya manis pasti kan tak kasih. Jadi pertama idkhalus surur, bungah ke apa itu petani tadi. Yang kedua jangan berbagi yang tidak enak. Lah sing ora enak-enak dikeke. Kan kadang-kadang ibu-ibu gitu ya. Dikasih telur asin gak doyan lebokno kulkas lah. Begitu seminggu radian dikekno tanggane. Ya ini jadi tidak seperti itu. Jadi berbagi ya yang disuka. Jadi jangan kok terus yang disuka dimakan sendiri, yang tidak suka dikasih orang. Ini bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian illa antu'afihi nafsuhu. Fayaturkahu min ghairi tahrimin wa ma'abatu aman qattu wa ma'abatu aman qattu. Kemudian Nabi itu tidak kalau beliau ini tidak suka ya sudah, tidak usah dimakan. Jadi Nabi itu tidak pernah aman qattu, tidak pernah mencela makanan. Wah, makanan kakan minyak kayak kie ya, misalkan ya. Akhirnya dihina ndak. Tapi pokoknya kalau Nabi suka didahar, nah tidak ya enggak. Kemudian kana hadihu akluma tayassara fa in a'wazahu sabar. Nabi niku nek masalah dahar akluma tayassara. Jadi apa yang mudah bagi beliau. Jadi ibaratnya seandainya tidak ada ya sudah. Bahkan fa in a'wazahu sabar. Seandainya beliau tidak menemukan ya dia sabar. Hatta innahu layar bitu ala batnihi al hajar minal ju' wa yura al hilal wal hilal fala yuqadu fi batihi narun. Nabi itu masya Allah pribadi yang ya susah ditiru ya. Jadi Nabi itu kadang-kadang sampai beberapa waktu itu tidak dahar karena tidak ada. Loh, apa berarti Nabi kehidupannya miskin? Enggak, Nabi itu orang kaya. Pendapatannya Nabi itu orang kaya. Cuma gaya hidupnya Nabi itu orang miskin. Makanya Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dengan cara hidup orang miskin. Itu bukan berarti Nabi berdoa supaya pendapatannya kecil, tidak. Nabi itu orang kaya. Cuma Nabi itu mohon pada Allah agar gaya hidupnya itu gaya hidup orang miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam kondisi miskin. Terjadi itu, Nabi wafat tidak meninggalkan warisan apa-apa. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku di akhirat bersama dengan golongannya orang-orang miskin. Cuma kata Syed Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitab Al-Insan Kamil, Nabi itu miskinnya itu miskin ikhtiari, jadi disengaja. Jadi Nabi rumahnya sederhana,
pakaiannya sederhana, apa disengaja. Kan beda dengan kita. Rumah kita jelek karena memang tidak ada uang untuk memperbaiki. Nah, Nabi itu ada, tapi tidak berkenan. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beberapa kali tidak bisa makan karena saking lomane. Jadi Nabi sering kebanteran sodako sampai apa itu dapur itu tidak nyala. Di kebanteran sodako sampai dapur tidak nyala. Sampai perutnya sampai diganjal sama apa itu. Ada satu kisah menarik di dalam perang Khandaq. Jadi pada saat Nabi kerja bakti duduk perang Khandaq di perang parit. Itu ada sahabat ngeluh sama Nabi, ya Rasulullah, ada apa sahabat? Saya itu sejak kemarin nggak bisa makan. Coba ini, bajunya dibuka, ternyata bajunya itu diganjel batu satu. Ini ya Rasulullah. Perut saya ini kosong sampai tak ganjel batu satu. Apa kata Nabi? Wahai saudaraku, coba lihat perutku. Jadi baju Nabi dibuka, ternyata diganjel batu dua. Jadi sahabat mengeluh diganjel batu satu, Nabi buka baju, batunya dua. Wah, akhirnya terus sahabat tadi ditutup lagi terus ngambil pacol lagi. Enggak jadi ya Rasulullah. Ini luar biasa Rasulullah SAW. Makanya kita itu ya kebalik ya. Kita itu seringnya ngendoni sabuk goro-goro wargena. Nah, Nabi kan seringnya ngencengi sabuk karena kadang-kadang terlambat dahar. Nah, kita seringnya tidak pernah terlambat, malah sering luwin sampai sabuk itu kendor. Biasanya nek bar metu warung sabuk itu kendor-kendor. Bon. Sekarang bagaimana cara Nabi dahar? Ini menarik nih. Wakana Rasulullah wakana mu'dhamu mat'amihi yudau al-ardi fis sufrah. Nabi itu nek dahar yang sering mu'dhamu mat'amihi, berarti yang sering, tidak pasti, yang sering. Daharan itu ditaruh di atas bumi, fis sufrah, diletakkan di atas lembaran, sufrah. Terus nek cara sakniki lesehan. Makanya kata Imam Ghazali di dalam Ihya, meja makan itu mimba bil bid'ah. Meja makan itu bid'ah, tapi tidak sampai bid'ah yang haram enggak. Nabi itu tidak pernah makan di meja makan, kecuali pada saat disuguhi oleh raja, disuguhi oleh yang lain itu baru. Tapi yang di rumah itu loh, yang dibahas itu kehidupan Nabi yang di rumah. Nabi dahare tenggone ngandhap pakai sufrah. Sufrah nek cara zaman Nabi mungkin daun atau nek zaman saat ini kertas nonton lah biasa di bawah. Jadi tidak pakai piring, tidak pakai biasa. Susah ini dipraktekkan ya. Ini sederhana. Nabi pernah mengatakan hakadza aklul abdi. Inilah saya adalah hamba Allah. Jadi cara makan saya harus seperti hamba. Nah, gitu. Makanya kita kadang-kadang jangan malu, kadang-kadang kita ini lagi sugih-sithik melete, mampir ning warung kecil isin. Ini bukan level saya nih makan di sini. Ini saru ini. Nabi itu sederhana sekali. Kemudian wahia kanat maidatuh. Ini kanat maidatuh. Sufrah itu adalah maidahnya Nabi. Meja makannya Nabi ya sufrah. Lembaran itu yang di atas bumi itu lesehan. Kemudian wakana ya'kulu bi asabi thalath. Nabi itu makan dengan jari 3. Jadi jempol, telunjuk dan ini 3. Kemudian wayal akuha idza faragh. Begitu rampung dahar, jari 3 ini dijilat oleh Nabi. Setelah dijilat, di sini tidak ada ya keterangannya ya. Setelah dijilat, diusap dengan nek cara sakniki tisu, baru dicuci. Jadi setelah makan jilat dulu. Kan enggak apa-apa wong jilati drisine dhewe, drisine kancane ya. Malah kadang-kadang di dalam Ihya disebut kalau yang jilati istrinya gimana? Enggak apa-apa, asal gantian gitu, enggak apa-apa. Di kolo-kolo gantian gitu. Jadi Nabi itu jilat. Setelah itu diusap dengan sesuatu kain, nek sakniki tisu, baru dicuci. Jadi jilat, tisu, cuci. Urutannya seperti itu. Wa huwa asyrafu ma yakunu minal akalah. Fa inal mutakabbir ya'kulu bi isbi wahidatin.
Kata Ibnu Qayyim, kalau makan jangan dengan jari satu, karena jari satu itu wadifahnya orang sombong. Ya, nek wong sombong mangane siji. Satu. Kemudian jangan dengan lima-limanya dipakai, jangan. Karena al-jasi wal haris yakulu bil khamsi. Kalau orang yang rakus, ini kata Ibnu Qayyim bukan kata saya. Al-haris, al-jasi' niku makanya dengan 5 jari. Malah kadang-kadang wayat fa'u birrohah. Tidaknya 5 jari, sampai rohahnya dipakai. Nah, seperti ini. Telapaknya juga digunakan. Ini tidak bagus. Nah, yang diajarkan Nabi 3 jari. Tapi ya ini tidak kewajiban. Jadi seandainya kok terus 5 jari, yang penting ini tetap apa nih? Tetap beretika, tidak terlalu ekstrim gitu. Tidak terlalu ekstrim. Kemudian yang keempat. 5 menit lagi barangkali tadi untuk tanya jawab. Untuk waktu barangkali dipercepat. 5 menit lagi ya. Iya. Wa kana la ya'kulu muttaqian. Nabi ini mboten nate dahar bersandar, entah dengan tiduran atau dengan lendian seperti itu. Nah, di dalam Zadul Ma'ad malah ditambah praktek dari muttaqian itu dengan tarobuk. Tarobuk niku sila. Nah, Nabi niku nek dahar ngeten. Kaki kanan niki diginikan terus gini. Nah, gitu. Jadi tidak tarobuk. Tarobuk niku sila. Tapi seandainya seandainya tarobuk juga tidak sampai haram ya tidak apa-apa. Cuma yang di Nabi jarang dengan tarobuk. Kemudian Nabi kana yusami ala awwali tu'amihi wa yahmadu fi akhiri fa yaqulu alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi itu setiap kali mau makan jelas membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di dalam Ihya. Nabi itu kalau sangat di dalam Ihya disebut begini. Jadi Nabi itu di dalam Ihya apa ya? Zadul Ma'ad saya lupa. Nabi itu kalau minum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Minum itu terus setelah minum air biasa selain susu. Nabi berdoa, Allahumma barik li fihi warzuqni khairan minhu. Jadi Nabi setelah minum selain susu, Allahumma barik li fihi warzuqni khairan minhu. Tapi kalau yang diminum itu susu laban, Nabi berdoanya begini. Apa itu? Allahumma barik li fihi wa zidna minhu. Allahumma barik li fihi wa zidna minhu. Kalau susu, kalau selain susu, Allahumma barik li fihi warzuqni khairan minhu. Sampai seperti itu. Kalau minum susu itu tidak langsung ditelan. Minum dikupluk-kupluk ke yumak midu, dikemokke tapi buatan kamu kados kemenek wudu. Kalem. Nah, itu jadi seperti itu. Itu kalau susu, tapi sekali susu ya langsung 3 kali. Ini sebenarnya masih belum rampung, tapi karena persoalan waktu nggih, besok dilanjut lagi. Terakhir Mas. Jadi terakhir ini nanti wa kana aksaru syurbihi qa'idan bal zajaru an syurbi qa'iman. Nabi itu setiap kali makan minum selalu duduk. Nabi melarang minum dengan berdiri. Nah, ulama itu berbeda pandangan. Bagaimana hukum minum dengan berdiri? Nah, versinya Ibnu Qayyim sampai haram. Tapi kalau ulama lain jumhur ya tidak sampai haram, cuma khilaful aula. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sesekali minum dengan berdiri. Ya, jadi memang ulama khilaf antara haram dengan sekedar makruh dengan sekedar khilaful aula. Khilaful aula itu tidak sesuai dengan yang paling utama. Nah, tapi yang jelas akhlak Nabi itu jangan sampai makan dengan berdiri. Makanya kalau kadang-kadang kita ada acara resepsi kok dengan berdiri, ini enggak bagus. Harus disiapkan tempat duduk. Ya, terima kasih. Ini jadi saya menyiapkan 3 pasal ini. Pasal yang ketiga, nikah wa muasyarah. Urusan rumah tangga Nabi, tapi ini biasa saja.
Iya, Tat. Terima kasih. Subhanallah. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah padat sekali sehingga bahkan waktunya ini masih sangat kurang karena saking padatnya materi dan memang sangat bagus sekali dan tentu ini menyisakan apa ya harapan keinginan untuk insya Allah di setiap minggunya Bapak Ibu yang ingin ingin bertanya tentunya siapkan ya karena memang materi sangat bagus. Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit, silakan untuk saling memikirkan kira-kira mau bertanya apa begitu barangkali kita manfaatkan forum ini untuk tanya jawab barangkali Bapak Ibu. Dan ini ada pertanyaan dari YouTube nih, dari YouTube Bapak Limo. Tanya kalau pakai sepatu yang tidak menutup mata kaki, tapi memakai kaos kaki yang sampai menutup mata kaki bagaimana? Ini barangkali langsung dijawab, Ted. Jadi maksudnya barangkali, ya langsung, barangkali pakai kaos kaki, Ted. Apakah sama disandarkan pakai sepatu gitu barangkali? Khof yang dimaksud, khof yang seandainya dia ini wudhu tidak harus dilepas, cukup diusap. Itu ya syaratnya harus khofnya sepatunya itu nutup sampai mata kaki. Kalau sepatunya itu di bawah mata kaki, meskipun kakinya itu dipasang kaos kaki ya tidak bisa. Jadi ya kalau wudhu ya harus dilepas kemudian dibasuh. Tapi kalau dia punya sepatu yang sampai di atas mata kaki, ya ini boleh. Dia ini terus tidak usah dilepas, cukup diusap. Tapi syaratnya seluruh permukaan sepatu harus rapat, tidak boleh ada lubang. Dalam fikih khuf kan seperti itu ketentuannya. Oke, terima kasih. Terus berikutnya, Ted, ada pertanyaan kedua. Apakah ada korelasi antara adab seseorang terhadap makanan dengan besarnya keimanan dan rasa syukur dan kesabaran barangkali gitu? Apakah ada korelasi antara adab seorang terhadap makanan terhadap besarnya keimanan dan rasa syukur dan kesabaran? Barangkali ini Ted, ada studi kasus kalau ada orang hilaf minum pakai tangan kiri misalkan, apakah ada hubungannya dengan keimanan gitu barangkali? Oh iya, persoalan makanan ini, persoalan makanan, baik apa yang dimakan maupun cara memakan ini punya pengaruh langsung ke hati. Kemudian punya pengaruh langsung ke jiwa. Makanya kan doa makan kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hubungannya apa makanan dengan neraka itu loh. Dibarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena sangat berhubungan. Pertama min haisul mat'am, dari sisi apa yang ia makan. Jadi makanan itu kan kita dituntut untuk mencari yang halal. Karena kalau sampai apa yang kita makan itu haram atau syubhat, itu jelas akan mempengaruhi kualitas hati. Kualitas hati. Jadi makanan yang masuk ke kita kok ternyata haram atau syubhat itu akan menjadikan hati kita ini keras, hati kita ini susah menerima nur, susah menerima hidayah. Termasuk pengaruhnya juga min haisut min haisul it'am, bagaimana cara makan. Ini juga punya pengaruh. Pertama tadi contoh kasus ya, contoh sederhananya Nabi itu kan kalau makan itu kan kaki kanannya seperti ini ya, kaki kanannya seperti ini. Ini lambungnya sebelah kiri. Jadi kalau kakinya diangkat, jadi perjalanan makanan ke lambung itu lancar, misalkan. Terus tidak boleh minum dengan berdiri. Itu nanti akan kata Ibnu Qayyim dalam kajian yang lain akan merusak ginjal. Jadi orang yang sering minum dan berdiri itu pencernaannya sampai dengan ginjal ini gampang bermasalah. Makanya posisi itu akan mendapatkan maslahat di dunia maupun kelak di akhirat. Termasuk cara Nabi makan dengan tangan kanan. Ini juga ada faedah-faedahnya. Ini juga kajiannya panjang. Nanti di dalam Zadul Ma'ad ke depan akan ada beberapa asror. Ada asror itu rahasia di balik itu. Ini dikaji dari berbagai hal, ini nanti akan muncul. Saya kira itu waktu khusus untuk itu, Pak. Terima kasih, Ted. Dan ini pertanyaan terakhir barangkali, Ted. Ini dari Bapak Albert Kebumen. Apakah Nabi pernah memakai baju lengan pendek? Monggo, Ted.
Nek tadi ketika kita bicara gamis Nabi itu kan sampai ila rezeki. Jadi kamaihi ila rezeki, lengannya itu sampai rezeki. Tapi nek apakah ada riwayat Nabi pakai baju lengan pendek, nek baju sing dipotong di saya belum menemukan riwayatnya. Tetapi yang ada itu nek Nabi napa mingkis. Nah, itu ada. Tapi nek sing lengan pendek kalau dereng karena kalau sudah bicara apakah Nabi pernah, ini butuh riwayat ya. Coba nanti besok tak carikan riwayatnya Mbak, nanti ada. Tapi kayaknya belum nemu ini. Tak ulah-walik di dalam apa itu tadi Zadul Ma'ad ya rata-rata baik jubahnya, gamisnya itu sampai ilar rusgi, sampai pergelangan tangan. Ini mungkin Pak Imtab sering pakai baju lengan pendek, ceritanya seperti itu. Nah, baju saya seragam. Nah, baju saya itu ya rata-rata lengan panjang. Nah, pas di rumah paling lengan pendek. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baik, terima kasih sekali. Ini sepertinya waktu sudah habis, dan memang banyak pertanyaan di YouTube juga banyak. Insya Allah nanti kita tamu dulu untuk pertanyaan-pertanyaan di hari ini dan akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang barangkali hitung kita. Baik, karena waktu kita sudah habis, mohon kiranya Ustadz berkenan untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini dengan doa. Semoga tadi. Pak Ustadz Fatah. Ustadz Fatah. Betul monggo Pak Ustadz Fatah. Monggo. Sepertinya Ustadz Fatah sudah Rabu. Dari Pak Kiai mawon. Betul. Pak Ustadz Fatah. Monggo. Nyuwun berkah saking Pak Kiai. Ditutup sederhana saja. Saya menambahkan saja sedikit. Nyuwun wekdal kagem rencang-rencang agar mungkin ilmu kita lebih berkah. Ini kesempatan untuk tawajuh dengan Pak Kiai. Saya usul ke admin yang bisa dan berkenan dan memang memungkinkan untuk dibuka videonya ke depan. Menurut saya perlu ini ada ketertiban tentang itu mungkin admin ya. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam thalabul ilmi mungkin. Mohon maaf kalau mungkin kurang tepat ya usulan saya. Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai Didik, jazakumullah atas ilmunya hari ini, pagi ini luar biasa. Semoga terus bersilaturahim dengan kita semuanya. Kita tutup bersama dengan banyak berzikir kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin wa li ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah mudakirin muda'in wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa tanik. Allahumma ighfir lana khatayana Allahumma amin kama rabbayana shighara. Amin. Ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa halalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustadz Fatah, cekap nih. Baik, Bapak Ibu semuanya, berhubung ini waktunya sudah habis, kita tutup bersama-sama majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali dari kami selaku pembawa acara dalam menyampaikan barangkali banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.